Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, kehidupan dunia tak lain adalah kesempatan untuk beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah apa-apa yang berkaitan dengan hukum dunia. Akan tetapi, mungkin sebagian orang bertanya-tanya, apa yang dilakukan orang yang sudah meninggal di alam kuburnya? Apakah arwah orang yang sudah meninggal di alam kubur bisa saling bertemu dan berbincang? Atau apakah ada kehidupan sosial di alam kubur layaknya seperti di dunia? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pada dasarnya orang yang sudah meninggal itu arwahnya tidak istirahat sampai hari kiamat. Berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, orang mukmin yang telah meninggal itu seperti ada kehidupan sosialnya. Dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ruh terbagi atas dua macam. Pertama, ruh orang yang mendapatkan siksaan, dan kedua, ruh orang yang mendapatkan kenikmatan. Ruh orang yang mendapatkan siksaan akan disibukkan oleh siksaan yang menimpanya sehingga ia tidak saling berkunjung dan bertemu. Adapun ruh-ruh orang mukmin yang mendapatkan kenikmatan, mereka bebas dan tidak dibelenggu sehingga bisa saling berkunjung dan bertemu. Bahkan mereka bisa saling mengingat apa yang pernah terjadi di dunia dan apa yang akan dialami para penghuni dunia lainnya. Setiap roh sesungguhnya bersama pendampingnya yang berasal dari amalnya. Begitupun dengan ruh Nabi Muhammad SAW yang berada di sisi pendamping yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 69. Kebersamaan ini berlaku di alam dunia, di alam barzah, dan di hari pembalasan. Pada tiga alam ini, seseorang akan bersama dengan orang lain yang dicintainya. Jarir meriwayatkan, para sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi, "Tidak seharusnya kami berpisah dengan engkau di dunia ini. Jika engkau meninggal, engkau akan ditinggikan di atas kami sehingga kami tidak bisa melihat engkau." Maka kemudian Allah menurunkan ayat, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 69. Selain daripada itu, dalam suatu riwayat, Asy-Sya'bi juga menuturkan, ada seseorang dari kalangan Ansor yang menemui Nabi Muhammad SAW seraya menangis. Beliau bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Orang Ansor itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, demi Allah, tiada ilah selain Dia. Engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Ketika aku bersama istriku, aku ingat engkau, lalu dia pun menarikku begini. Namun aku ingin selalu melihat engkau. Tiba-tiba aku ingat, jika engkau meninggal dunia dan aku pun meninggal, maka saat itulah aku pun sadar bahwa sekali-kali aku tidak bisa berkumpul dengan engkau kecuali di dunia saja. Engkau akan ditinggikan di tempat para nabi,
dan aku sadar bahwa sekiranya aku masuk surga, maka aku akan berada di tempat yang lebih rendah daripada tempat engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi perkataan orang Ansor itu hingga turun ayat yang menjelaskan kebersamaan orang-orang yang dicintai pada surat An-Nisa ayat 69 di atas. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan persoalan ini pernah disampaikan dalam asar dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori. Jika seorang mukmin meninggal dunia, maka mereka hamba-hamba Allah yang beriman mendapati rahmat Allah, yaitu mereka saling bertemu satu sama lain seperti halnya manusia di dunia. Mereka saling menyambut dan bertanya satu sama lain. Ketika ada yang baru meninggal dan telah melewati fase pertanyaan alam kubur, maka arwah-arwah yang sudah lama mati saling membicarakan dan menyambut yang baru mati. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Lihatlah saudara kalian itu, dia sekarang bisa beristirahat dari kesedihan yang sangat, dari kebisingan dunia." Mereka yang sudah lama mati menyambut arwah yang baru mati, dan mereka bertanya kepada arwah yang baru mati, bagaimana kehidupan seseorang yang masih hidup di dunia. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa terdapat hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya amal perbuatan kalian yang masih hidup di dunia ditampilkan kepada kerabat-kerabat kalian yang telah mati. Jika amal perbuatan kalian itu bagus, maka mereka turut senang dan bahagia. Dan jika amal kalian buruk, mereka akan berkata dan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau cabut nyawa mereka sebelum engkau memberi hidayah kepada mereka, seperti halnya kepada kami." Hadis ini juga memberikan penjelasan bahwa jika di antara kita ada yang mengurus jenazah saudaranya, maka hendaklah mereka memandikan dan mengkafaninya dengan bagus, sebab mereka akan dibangkitkan dengan kain kafan mereka dan berkunjung di alam kubur dengan kain kafan mereka. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai apakah ruh orang yang sudah meninggal bisa saling bertemu di alam kubur. Jawabannya, jika ruhnya mendapatkan siksaan, maka ia akan disibukkan dengan siksaan yang menimpanya sehingga ia tidak saling berkunjung dan bertemu. Adapun ruh yang mendapatkan kenikmatan, mereka bebas dan tidak dibelenggu sehingga bisa saling berkunjung dan bertemu. Bahkan mereka bisa saling mengingat apa yang pernah terjadi di dunia dan apa yang akan dialami para penghuni dunia lainnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.